Shalom, kita bersua lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang kelima yang bertajuk kesaksian yang diperkasahkan oleh Roh. Untuk memulai pelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau karena kebaikan-Mu bersama kami sekali lagi dalam pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Juga saudara, saya mengucapkan puji Tuhan dan terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu. Untuk pertanyaan utama dalam Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah, apa peranan Roh atau Roh Kudus dalam memperkasahkan kesaksian kita untuk Kristus? Bagaimana ini berlaku dalam hidup kita? Juga saudara, di screen dipaparkan bacaan Alkitab untuk pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Manakala ayat hafalan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 yang mengatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Bagaimana Roh Kudus itu boleh dikaitkan dengan bersaksi? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Saudara, pemerkasaan oleh Roh Kudus memampukan mereka atau murid Yesus untuk mengungsikan message kayu salib dengan kuasa yang boleh merubah kehidupan dan mengubah dunia. Roh Kudus menjadikan kesaksian mereka berkesan. Tanpa Roh, bersaksi itu hambar, tiada guna karena tidak dapat menghasilkan buah untuk kehidupan kekal. Itu sebabnya Yesus memerintahkan para murid-muridnya untuk menunggu kuasa Roh Kudus sebelum memulai pekerjaan kesaksian mereka. Nah saudara, pertanyaannya ialah, bagaimana Roh Kudus itu menjadikan kesaksian itu efektif? Inilah yang akan kita jawab saudara, di mana dalam topik pembahasan pada minggu ini akan menjawab pertanyaan ini. Di mana Roh Kudus itu akan menyiapkan saksi. Kemudian yang kedua, Roh Kudus itu menghasilkan pertumbuhan. Ketiga, Roh Kudus itu menguatkan dan membimbing. Keempat, Roh Kudus memberikan firman. Dan yang terakhir, Roh Kudus itu mengubah atau mentransformasi. Mari kita bahas satu persatu saudara. Yang pertama, Roh Kudus menyiapkan saksi. Bagaimana Roh Kudus itu mempersiapkan kita dalam bersaksi? Kisah 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum kenaikannya, Yesus berjanji bahwa penolong Parakletos akan datang. Roh Kudus, Dia akan membantu kita untuk melaksanakan misi yang Yesus perintahkan agar kita boleh lakukan. Memberi kesaksian adalah bekerja sama dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus sebenarnya? Sebagai saksi saudara, Roh Kudus itu akan berjalan bersama dengan kita. Dia akan mempersiapkan kita untuk memberikan kesaksian. Dia akan memimpin kita dalam tugasan kita. Dia akan membuka hati untuk Injil. Dia akan memberi kita kata-kata yang tepat. Dia akan meyakinkan orang. Dia akan mendorong kita untuk bersaksi. Dia menunjukkan kita peluang yang tepat. Dia menyatakan siapa Yesus itu, dan Dia juga mengubah kita menjadi sepertinya. Inilah ringkasnya saudara, bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu akan berlaku atau terjadi kepada setiap anak-anak Tuhan yang mau bersaksi tentang Dia. Seterusnya saudara, tajuk yang kedua, Roh Kudus itu menghasilkan pertumbuhan. Bagaimana Roh Kudus itu menghasilkan pertumbuhan secara pribadi atau secara gereja? Kisah 2 ayat 47 mengatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang,
dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah para Rasul menceritakan pekerjaan Roh Kudus melalui mereka, yaitu murid-murid Yesus yang membiarkan Dia atau membiarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup mereka masing-masing. Kadang-kadang ada pertobatan luar biasa seperti 3.000 atau 5.000 orang di dalam Kisah 2 ayat 41. Terkadang seluruh keluarga juga bertobat. Inilah hasilnya saudara, bila mana Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita sebagai saksi, khususnya dalam cerita ini, murid-murid Yesus. Gereja-gereja lokal baru didirikan terus-menerus karena kuasa Roh Kudus. Roh memenuhi para rasul dengan kuasa dan menyentuh setiap hati yang mendengar tentang Injil. Intinya ialah setiap orang penting bagi Tuhan. Dia mati untuk setiap orang. Dia ingin semua orang tahu tentang Dia atau tentang Yesus dan menerima Dia. Dia telah memilih kita untuk melakukan pekerjaan bersaksi ini. Nah, seterusnya saudara, tajuk yang ketiga, Roh Kudus itu menguatkan dan membimbing. Bagaimana Roh Kudus itu boleh menguatkan dan membimbing kita sebagai saksi atau sebagai pendengar? Kisah 16 ayat 25 mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam buku Kisah Para Rasul, Roh Kudus hadir di keseluruhan buku Kisah Para Rasul. Mengkhotbahkan Injil bukanlah tugas yang tanpa masalah. Namun Roh Kudus menguatkan hamba-hambanya seperti yang Dia lakukan terhadap Stefanus, Paulus, dan Silas. Dia merobohkan tembok dan mempertahankan kesatuan gereja. Dia juga menuntun kita ke tempat yang tepat dan orang-orang dengan cara luar biasa. Membuka dan menutup pintu yang sesuai dalam mengabarkan tentang Yesus. Berkat pekerjaannya, Injil dapat diberitakan di Afrika dan Eropa. Roh Kudus ingin sekali memberi kita kuasa, menguatkan kita, mengajar kita, membimbing kita, menyatukan kita, dan mengutus kita dalam misi penting di dunia yang memimpin lelaki atau wanita kepada Yesus dan kebenarannya. Seterusnya saudara, tajuk yang keempat, yaitu Roh Kudus itu memberikan firman atau menyampaikan firman. Bagaimana Roh Kudus itu menyampaikan firman Tuhan? Kisah 4 ayat 4 mengatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Firman Tuhan menjadi jantung kepada kesaksian gereja perjanjian baru. Sebagian besar daripada khotbah Petrus pada hari Pentakosta diambil dari perjanjian lama untuk membuktikan bahwa Kristus adalah Mesias. Hanya melalui Roh Kudus, message ini boleh disampaikan dengan luar biasa. Roh Kudus mendorong kita untuk mendasarkan kesaksian kita di dalam firman Tuhan. Contohnya saudara, Kisah Para Rasul 2, Petrus mengutip Yoel dan Mazmur di dalam pengkhotbahnya atau khotbahnya di Pentakosta. Kemudian Kisah Para Rasul 7, Stefanus menggunakan kisah Israel dalam khotbahnya atau pidatonya di hadapan Sanhedrin. Kemudian Kisah 8, Filipus memulai dengan sebuah ayat dari Yesaya dan membahas seluruh Alkitab. Dan yang keempat, Kisah Rasul 17, Paulus mendasarkan khotbahnya dalam firman Tuhan. Artinya saudara, firman Tuhan memiliki kekuatan untuk mengubah hidup karena Roh Kudus mengilhami para penulisnya. Roh Kudus yang sama menyentuh hati setiap pembaca yang tulus pada hari ini. Seterusnya saudara, tajuk yang kelima, yang terakhir, Roh Kudus mengubah atau mentransformasi. Bagaimana Roh Kudus ini boleh mengubah atau mentransformasi kita? 1 Samuel 10 ayat 6 mengatakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Roh Kudus menggunakan orang-orang sebagaimana adanya.
Dia membuang prasangka, mengubah kebiasaan buruk mereka, dan mengisinya dengan rahmat dan kebenaran Kristus. Roh Kudus tidak membezakan lelaki atau wanita, kaya atau miskin, berbudaya atau tidak berbudaya. Semua boleh digunakan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kesaksian tentang Yesus kepada orang lain. Roh Kudus bertemu dengan orang-orang di mana mereka berada, tetapi tidak meninggalkan mereka di sana. Di hadapan hadiratnya mereka diubah, kehidupan mereka diubah. Contohnya, ia mengubah Lydia, seorang penjual kain ungu, Onesimus, seorang budak, Sergius, seorang gubernur Romawi, Dionysius. Mereka semua menerima kebenaran tentang Yesus. Roh Kudus tetap kuat hari ini seperti dahulu. Dia masih melakukan mukjizat dengan mengubah semua jenis orang. Pekerjaan kita bukanlah untuk mengubah atau mempertobatkan orang. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita telah dipanggil untuk menjadi saksi. Pena Inspirasi juga menjelaskan, kita harus memberikan kesaksian yang pasti akan kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus. Seperti juga Kristus dan para rasulnya. Dengan mempercayai kecekapan Roh Kudus, kita dapat bersaksi tentang belas kasihan, kebaikan dan kasih juru selamat yang disalibkan dan bangkit. Dan dengan demikian kita menjadi agen agar kegelapan akan hilang dari banyak pikiran. Melalui peranan Roh Kudus dalam hati menyebabkan kesyukuran dan pujian meningkat. Ada kerja besar yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Saudara, dari pembelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa marilah kita berserah sepenuhnya kepada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Tuhan adalah Tuhan atas pintu yang terbuka. Fungsi Roh Kudus adalah membukakan pintu hati kepada Injil, menyiapkan kita sebagai saksi yang hidup, boleh menghasilkan pertumbuhan dalam gereja, memberi kekuatan, membimbing, menolong kita dalam memberikan firman, dan boleh mengubah dan atau mentransformasi hidup agar boleh hidup seperti Yesus Kristus. Begitulah ringkasan Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga boleh membantu kita di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu telah menolong kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.